Oke guys, setelah hampir seminggu aku nggak cerita ke kalian, kali ini aku balik untuk menceritakan kalian dengan cerita Hokkaido SOS. Jadi kali ini kita langsung aja ke ceritanya ya, let's go. Jadi pada tanggal 24 Juli tahun 1989, kepolisian di Hokkaido, Jepang menerima sebuah sinyal SOS nih dari Taman Nasional Daisuzan di Hokkaido. Akhirnya, tim kepolisian dan juga regu penyelamat mengirim sebuah helikopter ke sana dan tim helikopter ini menemukan sebuah sinyal SOS yang dibuat di lahan kosong di daerah situ dan di mana tulisan SOS-nya sendiri itu sebesar 4,8 meter kali 3. Dan setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata tulisan itu terbuat dari potongan-potongan kayu guys, tepatnya dari kayu pohon. Nah, lalu tim udara ini berhasil menemukan 2 orang pendaki di dekat TKP. Nah, tim udara menduga kalau kedua orang itu yang mengirim sinyal SOS tersebut ke kepolisian Hokkaido. Dan bener aja, setelah itu mereka dievakuasi dan dibawa ke kantor polisi. Nah, singkatnya, tim regu penyelamat dan juga tim kepolisian mengapresiasi nih aksi mereka karena mereka sudah membuat sinyal SOS yang cukup besar dan gampang dilihat agar memudahkan pencarian. Tetapi setelah mendengar pengapresiasian dari tim regu dan juga kepolisian, kedua pendaki ini malah terlihat bingung guys. Kenapa? Karena ternyata bukan mereka yang ngebuat sinyal SOS tadi. Bahkan kedua pendaki ini mengatakan kalau misalkan mereka ini beruntung karena lokasi mereka tidak jauh dari sinyal SOS tersebut. Akhirnya tim kepolisian dan juga tim regu penyelamat kembali lagi dong ke tempat tersebut. Mereka melakukan sebuah pencarian nih guys, tetapi karena hari sudah mulai gelap, mereka menghentikan pencarian mereka dan dilanjutkan esok. Dimana keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1989, pencarian di Taman Nasional Daisuzan dilakukan kembali nih oleh tim regu penyelamat dan juga tim kepolisian. Sampai akhirnya mereka menemukan mayat tulang belulang yang jaraknya tak jauh dari lokasi SOS tadi guys. Jadi setelah pencarian tadi ditemukan sebuah jenazah yang sudah menjadi tulang belulang guys, dimana jenazah tersebut ditemukan juga bekas gigitan hewan liar yang diduga merupakan seekor rubah. Nah, tim kepolisian menyatakan kalau sinyal SOS ini sudah ada dari cukup lama nih karena mayat yang ditemukan sudah menjadi tulang belulang guys. Dan mereka juga menemukan barang-barang dari mayat tersebut nih. Contohnya mereka menemukan sebuah alat perekam di mana ditinggalkan pesan berisi SOS, tolong saya di tebing, saya tidak bisa bergerak, tolong angkat saya dari sini. Nah, rekamannya bisa kalian denger sendiri ya di YouTube, soalnya aku nggak masukin ke sini guys, karena takutnya bakal kena copyright, jadi kalian bisa searching sendiri di YouTube. Nah, balik lagi ke ceritanya. Awalnya itu polisi mengira kalau misalkan mayat ini adalah seorang wanita guys, tetapi setelah diidentifikasi lebih lanjut, ternyata mayat ini adalah seorang pria. Di sini udah mulai janggal guys. Kenapa? Karena tidak ditemukan adanya sebuah kapak untuk menebang pohon untuk ngebuat SOS. Dan padahal di daerah situ ditemukan nih pohon-pohonnya ada beberapa yang udah ditebang diduga untuk membuat sinyal SOS. Tetapi tidak ditemukan alat untuk menebangnya nih. Nah, polisi juga menemukan bahwa mayat tersebut mengalami patah kaki dan patah bagian tubuh atas. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam kondisi tersebut, gimana caranya dia bisa menebang pohon? Emang memungkinkan untuk seseorang dengan kondisi seperti itu menebang pohon? Atau mungkin bisa jadi setelah bikin sinyal SOS tadi baru dia mengalami kecelakaan nih, gak ada yang tahu nih guys. Akhirnya dilakukan investigasi lebih lanjut dan polisi menemukan bahwa ada pendaki juga yang hilang beberapa tahun sebelumnya yang bernama Kenji Iwamura yang hilang pada tahun 1984, berarti sekitar 5 tahun sebelum kejadian ya. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata mayat tersebut memiliki golongan darah A. Nah, hal ini memperkuat dugaan bahwa kerangka tersebut adalah Kenji Iwamura nih guys, yang sama-sama bergolongan darah A. Tetapi yang lebih mengejutkannya dan yang lebih merindingkannya lagi ketika orang tua dari Iwamura mengatakan kalau itu bukanlah suara dari Kenji Iwamura setelah mendengar suara dari alat perekam yang ditemukan tersebut. Kasus ini sebenarnya emang rumit banget ya guys, kayak banyak banget nih plot twistnya. Contoh, tadi dikira ada 2 pendaki yang ngebuat sinyal SOS, ternyata bukan mereka. Lalu dikira suaranya Kenji Iwamura, ternyata bukan juga. Jadi ada banyak banget nih pertanyaan yang belum kita bisa jawab nih guys. Kayak yang pertama, kalau misalkan dia kondisinya patah tulang, siapa yang tebang pohon dan ngebuat sinyal SOS? Lalu yang kedua, nah kalau misalkan dia ngebuat sinyal SOS-nya dulu, lalu baru kecelakaan, tapi dia nebang pohon pakai apaan guys? Karena kan nggak ditemukan alat penebang pohon di situ. Nah, yang ketiga nih, kalau misalkan di alat perekam tersebut bukan suaranya Iwamura, terus sebenarnya itu suara siapa guys? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah cuma sebuah keberuntungan nih kedua pendaki ditemukan lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian? Apakah mereka beneran gak tahu apa-apa?
No one knows guys. Nah itu tadi adalah cerita dari Hokkaido SOS. Nah gimana nih menurut kalian cerita tadi? Coba kalian tulis teori-teori dan juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita akan bertemu lagi di kasus selanjutnya. See you!